Jumpa lagi di channel Cuancuk, pokoknya cuan terus cuk. Oke, hari ini saya mau merekomendasikan kripto selama paling tidak 1 sampai 2 minggu ke depan. Kripto-kripto apa yang potensial untuk teman-teman pilih, mudah-mudahan bisa naik dan sesuai harapan naiknya. Tapi yang paling penting adalah teman-teman selalu perhatikan kondisi jalannya BTC. Ketika BTC-nya naik maka semuanya aman. Kalau BTC-nya turun, apalagi turunnya dalam, nah itu teman-teman perlu hati-hati karena semua rekomendasi kripto yang pernah saya buat atau di sini yang akan saya buat itu bisa berantakan skenarionya. Intinya seperti itu, tapi pada kali ini nanti saya tutup dengan BTC, kondisinya BTC-nya cukup bagus. Kita langsung mulai aja. Kita mulai dari rekomendasi koin pertama. Yang pertama di layar ini ada Shiba. Saya akan melakukan rekomendasi kali ini berdasarkan trendline, CCI 50 dan MACD, dan semuanya ada di konten saya yang di atas cara untuk melakukannya. Jadi teman-teman nanti bisa ngecek sendiri koin-koin lain yang memenuhi istilahnya memenuhi rekomendasi berdasarkan cara-cara ini. Oke, di Shiba time frame-nya semua saya samakan time frame dari sinyalnya dari time frame harian. Jadi saya pertama buat garis dulu dari Shiba, trendline garis atas ya, di konten ini udah ada garis atas, saya tarik, dan ketika terjadi breakout maka ada kemungkinan harga akan naik lebih tinggi. Jadi itu yang terjadi di Shiba. Trendline ini dimulai tanggal 30 Oktober, jadi sudah kurang lebih 1 bulan garis ini belum ketembus dan akhirnya ketembus dan naiknya langsung lumayan. Saat ini udah hampir ke 5.000 Shibanya. Targetnya di berapa? Kalau kita bicara target berdasarkan cara ini, maka targetnya ada di titik-titik yang dilewati trendline. Di sini, ini kebetulan juga tepat berhentinya saat ini ya. Kalau tembus bisa jadi ada di sini juga, kurang lebihnya. Terus di sini lagi juga bisa. Dan satu lagi di atas di sini. Di sini atau tambahkan lagi di titik teratas ya. Kurang lebih seperti itu untuk target Shiba. Harganya di sebelah kanan juga udah kelihatan, teman-teman juga bisa buat sendiri berdasarkan cara seperti di bahan konten ya, ada semua di playlist, sudah saya satukan di belajar analisa teknikal. Intinya seperti itu untuk Shiba dari trendline setelah tembus ya. Jadi kalau teman-teman mau ambil jangan kebalik, tunggu Shiba koreksi dulu baru teman-teman ambil, jangan kebalik, naik teman-teman ambil, hati-hati nyangkut. Kalau di spot sih nggak apa-apa, tapi kalau di future boncos, intinya seperti itu. Nah ini saya tambahkan sedikit di sini ya. Nah ini teman-teman bisa pakai patokan ini sebagai support maupun resisten, pakai cara seperti ini. Kalau kita lanjut di CCI 50 nya bagaimana? CCI 50 posisinya juga masih berada di tengah kisaran garis 0 ini, dan MACD-nya baru mau mulai potong, yang artinya adalah perpaduan ini kemungkinan besar akan menghasilkan ledakan yang cukup tinggi kalau dibantu dengan breakout dari trendline ini untuk Shiba. Targetnya berapa? Sesuai dengan yang ada di garis ini. Teman-teman lihat sendiri kondisinya MACD-nya golden cross di bawah garis 0, yang artinya menyimpan tenaga yang cukup besar untuk naik lebih tinggi, dikombinasi dengan CCI yang belum nyampe ke garis di atas 100. Jadi ini masih dalam tahap akumulasi. Seperti itu kurang lebih ya untuk Shiba. Kita lanjut ke rekomendasi kedua, ada KOTI di sini. Nah, KOTI di sini juga sama caranya, tarik garis trendline dan terjadi breakout, kenaikannya lumayan. Sama seperti Shiba caranya, kita buat target berdasarkan titik tertembusnya dari KOTI di mana. Kita klik aja di sini, dan di sini titik paling atas ya, seperti ini ya, kurang lebih seperti itu untuk KOTI. Dan kalau kita lihat di CCI maupun di MACD, ini kasusnya juga sama seperti di Shiba. Posisinya MACD-nya baru mulai mau golden cross dan di bawah garis 0, menyimpan ledakan yang cukup besar tenaganya. Dan CCI-nya juga baru naik di kisaran garis 0, yang artinya peralihan dari oversold ke overbought. Jadi intinya sedang ada akumulasi di KOTI. Dan selalu jangan lupa kalau pengen ambil tunggu koreksi. Ini yang ada di KOTI, time frame sama.
harian. Ini untuk Koti. Lanjut di rekomendasi ketiga, saya ada dot posisinya. Sama juga breakout kalau kita tarik garis dari atas ke bawah, trendline ya. Time frame harian. Ini belum breakout, ada potensi breakout. Jadi ini berbeda dengan Koti maupun Shiba. Di dot ini posisinya, saya mau mencontohkan kenapa kok saya taruh di rekomendasi ketiga, karena di Shiba maupun Koti ini udah breakout. Di dot ini hampir breakout tapi batal di candle merah ini, belum terjadi. Tapi kalau teman-teman lihat kondisinya di CCI maupun di MACD itu MACD-nya hampir golden cross. Di CCI-nya terjadi divergence. Kalau teman-teman cermati di sini posisinya itu sudah mulai terjadi divergence. Ya, ada kenaikan di CCI, tapi di sini masih turun. Teman-teman bisa cek. Nah, di titik ini terjadi divergence, maka dari itu saya mencontohkan yang di dot ini mungkin terjadi seperti di Shiba maupun di Koti. Dan targetnya kalau berdasarkan trendline seperti ini ada di sini, titik-titik ini ya. Teman-teman nanti bisa coba sendiri. Seperti ini dan seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu untuk di dot. Yang ketiga, sebagai contoh yang belum terjadi dan mudah-mudahan prediksinya tepat, benar. Jadi ada penembusan arah dulu, jadi konfirmasinya tembus garis ini dulu, baru terjadi kenaikan, nanti akan diikuti dengan CCI-nya mulai naik, terus MACD-nya mulai golden cross. Kurang lebih seperti contoh di Shiba dan di Koti. Intinya seperti itu untuk 3 rekomendasi ini. Dan teman-teman bisa cari rekomendasi dari koin-koin lain, digambar aja sesimpel ini. Kalau teman-teman garis seperti ini terus terjadi breakout ke atas, maka potensinya kenaikannya akan cukup besar, apalagi didukung dengan MACD yang golden cross di bawah 0 dan CCI-nya juga masih di bawah minus 100. Itu menyimpan potensi kenaikan yang cukup tinggi, tapi teman-teman harus hold. Nggak bisa kok sehari langsung naik tinggi, itu sangat jarang terjadi. Yang terakhir, sebagai penutup, teman-teman selalu lihat kondisi BTC. BTC-nya seperti apa? Nah, BTC ini termasuk yang cukup sulit digambar menggunakan trendline karena polanya menurut saya agak acak-acakan. Cuman, kalau kita ngelihat dengan CCI dikombinasikan dengan MACD, teman-teman lihat sendiri, ketika CCI-nya di bawah minus 100, di bawah garis yang paling bawah ini, saya bunderin aja 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai ke belakang ya. Teman-teman lihat sendiri, ketika CCI-nya di bawah garis minus 100 dan dibarengin dengan MACD golden cross di bawah garis 0 di sini ya, di bawah garis ini, saya garis aja biar jelas. Jadi ketika MACD-nya di cross di bawah garis ini dikombinasikan dengan CCI nih, di sini teman-teman bisa lihat sendiri gimana polanya di chartnya BTC. Kenaikannya seperti apa? Saya garis di sini ya. Di sini ini golden cross juga, di sini ini juga terjadi di sini, dan yang terakhir ini terjadi baru aja. Teman-teman lihat di sini hasilnya bagaimana? Di sini, di sini, di sini, dan di sini. Apakah ini akan naik lagi lebih tinggi sesuai prediksi? Kalau kita ngomong teknikal orang luar negeri sampai 100.000 US dollar, kita saksikan bareng-bareng. Cuman kalau dengan kombinasi CCI 50 dan MACD setidaknya dari Mei sampai dengan terakhir sinyalnya 27 September itu belum pernah meleset. Kita saksikan bareng-bareng, mudah-mudahan harapannya naik beneran, dan otomatis koin-koin yang lain dari yang saya rekomendasikan maupun yang lain-lain otomatis mudah-mudahan juga bisa mengikuti. Teman-teman bisa coba sendiri cara ini di handphone teman-teman atau di PC teman-teman, semuanya sudah saya kumpulkan di satu folder di belajar analisa teknikal, ada di YouTube. Segitu dulu, semoga bermanfaat. Salam cuanco.